Apa yang kalian lakukan di sini? Tidak dengar alarm berbunyi? Jika data bocor, tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Sia-sia, sebagai tulang punggung perusahaan. Masalah besar terjadi, kamu masih sempat minum kopi? Direktur Lu, baru saja jam kerja, aku baru duduk. Kenapa buru-buru? Kamu, insinyur Sia ini, 3 hari lalu untuk memperbaiki celah darurat server grup. Lembur sampai jam 5 pagi, tapi karena istirahat siang lebih lama 3 menit. Harus ditebus lesu, sebanyak 200.000 yuan. Kamu tahu apa? Ini namanya pejabat baru 3 api. Direktur Lu baru saja menjabat, pasti ingin memberi contoh. Biar ditakuti, ya insinyur Sia yang sial. Menggunakan aku untuk memberi contoh. Dia tidak tahu arsitektur inti firewall ini. Aku yang bangun sendiri. Kalau dia berani perlakukan aku seperti ini, mulai hari ini, aku akan bekerja sesuai aturan. Tepat waktu masuk dan pulang, tidak akan lembur sedikit pun. Perusahaan butuh perkembangan, aturan yang paling penting. Beberapa orang mengandalkan diri sebagai tulang punggung teknologi, mengabaikan aturan perusahaan. Istirahat siang lebih dari 3 menit, itu malas dan cari masalah. Karena kasusnya cukup serius, untuk menjaga aturan perusahaan. Aku putuskan, memotong bonus siaji. 200.000 yuan, sebagai peringatan. Tidak mungkin. Direktur Lu, sia-sia karena Semalam lembar memperbaiki sila. Hari ini terlalu lelah, jadi istirahat lebih lama 3 menit. Bisa dipertimbangkan? Aturan ya aturan. Tidak ada yang boleh melanggar. Siapa lagi yang membelanya? Akan dihukum bersama. Sia-sia. Kamu masih ada keberatan? Pejabat baru 3 api. Berdebat dengan orang yang ingin menunjukkan kekuasaan, percuma saja. Aku terima hukuman. Sia-sia, kenapa diam saja? Cepat perbaiki celahnya. Menurut prosedur, perbaikan celah perlu ajukan permohonan dulu. Aku sedang proses persetujuan sekarang. Kamu. Ingin menggunakan aku untuk memberi contoh. Aku ingin lihat, bisakah perusahaan berjalan tanpaku. 1 menit. Sudah setengah jam, celahnya belum ditemukan. Kamu ini cuma malas-malasan kerja. Direktur Lu, ini serangan terdistribusi jenis baru, lawan menggunakan teknologi penyembunyian IP dinamis, perlu membongkar paket data lapis demi lapis. Aku sudah mengunci area perkiraan. Sedang menulis skrip intercept. Kalau gitu cepatlah. Kalau data bocor, kamu tidak akan sanggup menanggung tanggung jawab ini. Direktur Lu, sia-sia tidak ada masalah. Sia-sia, firewall adalah garis pertahanan pertama perusahaan, juga garis pertahanan terakhir. Setiap baris kode harus bisa diuji. Kita yang bekerja di bidang teknologi harus memikul tanggung jawab perusahaan dan pantas menerima kepercayaan klien. Baik Shifu, aku mengerti. Shifu, ini apa? Ini semua pengalaman seumur hidupku. Teknologi inti semuanya ada di sini. Mulai sekarang rompi kuning ini akan kuberikan padamu. Shifu, aku tidak pantas menerima ini. Sia-sia sebenarnya. Teknikmu sudah sangat matang dan luar biasa. Kamu harus memikul tanggung jawab ini. Dengan menyerahkannya padamu, aku juga bisa pensiun dengan tenang. Shifu. Ingat selalu perkataanku ya. Shifu tenang saja, aku pasti akan mengingat pesanmu. Kedepannya, data perusahaan adalah prioritas utama. Kalau gitu Shifu pergi dulu. Aku kasih waktu setengah jam lagi. Kalau masih tidak bisa menemukan celahnya, kamu serahkan saja surat pengunduran dirimu. Direktur Lu, masalah teknis tidak bisa dipaksakan. Aku pasti akan menyelesaikan perbaikan sesuai prosedur. Tapi kalau karena desakanmu, sampai aku tidak bisa menyelesaikan perbaikan, konsekuensinya jadi tanggunganmu. Untuk apa perusahaan mempekerjakanmu? Ini tugasmu. Kalau karena kamu data sampai bocor, kamu harus mengundurkan diri. Kalau Direktur Lu begitu buru-buru, lebih baik kamu saja yang... Camel, Direktur, Teknologi sia-sia. Sama sekali tidak ada masalah. Dulu perusahaan bisa meraih proyek firewall nomor 1 di industri. Berkat arsitektur intinya. Teknologi bagus pun. Tetap harus sesuai aturan perusahaan. Kejadian hari ini akan kuingat. Shifu tenang, aku akan menggunakan caraku sendiri. Untuk memenuhi amanatmu dan menjaga jerih payahmu. Semuanya, hentikan dulu pekerjaan kalian. Hari ini, aku akan perkenalkan seorang rekan baru. Ini lulusan terbaik jurusan komputer Universitas Jingbei.
Halo rekan-rekan, kedepannya mohon bimbingannya ya. Lucy, Luz, sama-sama Marga, Lu ya. Aku dengar nih, si Lucky ini. Adik sepupu Pak Direktur Lu, keterlaluan banget. Nyelipin orang dalam keperusahaan. Sekalian, aku umumkan mutasi karyawan berdasarkan keputusan manajemen. Mengingat Siashi sering mangkir kerja dan melanggar peraturan perusahaan mulai hari ini. Dicopot dari jabatan insinyur senior, digantikan Lucky. API, langsung aja gitu. Mencopot jabatan insinyur Sia. Iya nih, menghina banget perusahaan ini. Padahal bertahan berkat insinyur Sia dan mentornya. Langsung dicopot seenaknya. Direktur Lu mau angkat kaki setelah dipakai, beri ganti rugi yang pantas. Aku langsung beres-beres pergi. Siashi, aku ingat dulu kamu. Asisten mentormu kan? Mulai hari ini, kamu bantu Lucky, dia kan baru. Masa si insinyur Sia yang top disuruh jadi asisten? Jelas-jelas mau menghina insinyur Sia. Wakil Direktur. Siashi itu insinyur inti Firewall. Sebagian besar desain perusahaan ini hasil karyanya. Mutasi seperti ini tidak pantas. Belum tentu. Teknologi harus mengikuti zaman, metode Siashi. Sudah ketinggalan, sementara aku Akan memimpin tim dengan teknologi terkini. Xiao Liu, ini peraturan manajemen. Tidak boleh ada keberatan. Siashi, kamu paham? Mulai hari ini, Ikuti arahan perusahaan, atau dianggap pelanggaran. Mau aku ikuti? Boleh. Tapi ada syaratnya. Kalau Lucky mau ambil alih posisi insinyur kepala, dia harus tanggung konsekuensinya. Jika Firewall ada masalah lagi nanti, bukan tanggung jawabku. Baik Siashi, lihat saja nanti. Lucky pasti lebih baik darimu. Boleh. Saatnya kalian merasakan bagaimana rasanya memotong urat nadi. Dokumen ini kebuat bersama sepupuku. klausul kontrak. Mulai sekarang, review kode perusahaan. Akan ku kendalikan sendiri. Dia kan baru lulus, anak kemarin sore, ngerti apa? Masa diserahin approval, jelas-jelas nepotisme. Coba saja biar tahu. Kamu pasti Siashi ya? Kode lama juga harus diperbarui. Sedangkan yang ku pelajari di sekolah adalah teknologi paling mutakhir. Firewall kami pasti bisa membuatnya diperbarui. Dan kamu? Jadilah vas bunga yang cantik. Siapa yang kau sebut vas bunga? Kamu anak baru, ngerti apa? Apa salahnya aku bilang dia cuma perempuan? Dia bisa apa? Mungkin dapat posisi dengan cara kotor. Cayam. Kamu anak bawang yang masuk lewat belakang, ngerti apa? Sambong APA. Aku ini kepala insinyur di perusahaan Starway. Dan sudah waktunya kamu minggir. Itu jimat keselamatan yang diberikan guruku. Aku akan menginjaknya. Coba berlutut dan minta padaku. Jangan lupa, kakakku direktur. Percaya tidak, dengan satu kalimat dariku, kau bisa dipecat. Minggir. Aku beritahu kamu. Jangan buang waktu dengan orang seperti ini, tidak punya kemampuan. Nanti akan ada akibatnya. Kalian tunggu saja. Akan kubuat kalian merasakan akibat perbuatan sendiri. Lama tidak jumpa, Guru Sia. Anda siapa? Namaku Shen Xingji. 3 tahun lalu, di konferensi industri. Aku beruntung dengan presentasimu. Model pertahanan dinamis yang kau usulkan. Sangat membantuku. Ini perusahaanku, Changxing Tech. Maaf, saat ini aku tidak berencana pindah kerja. Guru Sia, gaji bisa kau tentukan. Aku akan memberimu kekuasaan penuh dan tidak akan ikut campur dalam proses pengembangan. Perusahaan kami sedang mengembangkan Firewall kuantum baru, ini akan jadi tren masa depan. Aku yakin kau akan tertarik. Firewall kuantum memang bidang yang ingin kukuasai. Tapi Starway adalah tempat guruku berjuang seumur hidup. Dan ada jerih payah kami di sana. Ditambah lagi Lude dan kawan-kawannya ingin merusak. Aku tidak bisa pergi sekarang. Terima kasih atas pengakuannya. Tapi ada hal lebih penting yang harus kulakukan. Jika ada kesempatan kerjasama di masa depan, akan kuperhatikan. Guru Sia, aku menghormati pilihanmu. Tapi kartu nama ini, simpan dulu, ada nomor teleponku. Kamu bisa hubungi aku kapan saja. Baiklah. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu.
Aneh, kenapa tidak bisa? Tak menyangka junior ini mendesain kode sekompleks ini. Aku pasti bisa memecahkannya suatu hari nanti. Manajer Lu, Anda mencari saya? Posisi Xiaoxi diturunkan. Sangat tidak rela kan? Kalau tidak ada urusan, aku pergi dulu. Jangan pergi dulu. Aku masih ada urusan penting yang belum dibicarakan. Kalau ada urusan cepat katakan, aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kantor banyak orang tidak nyaman untuk bicara hal tertentu. Kamu bilang posisimu diturunkan, sungguh disayangkan. Asalkan kamu menurut padaku. Bukan hanya tulang punggung teknikal, bahkan posisi manajer teknikal. Aku bisa membantumu dapatkan. Manajer Lu, aku tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Aku selalu bekerja sesuai prosedur, tidak perlu berdiskusi secara pribadi dengan Anda. Xiaoxi. Kamu orang yang begitu pintar. Bagaimana bisa tidak mengerti? Di dunia kerja, untuk berjalan lancar harus mengorbankan sesuatu. Asalkan kamu menurut padaku. Aku jamin masa depanmu cerah. Bahkan bonus. Aku akan ganti untukmu. Manajer Lu, tolong jaga harga diri. Aku mengandalkan kemampuan teknis, bukan transaksi kotor seperti ini. Xiaoxi, jangan tidak tahu diuntung. Kamu percaya tidak, hari ini aku akan memecatmu. Kamu percaya tidak, aku akan membuatmu tidak bisa bertahan di perusahaan ini. Dan, jangan ganggu karyawan lagi, kalau tidak aku akan melaporkan ke polisi. Di sini penuh dengan CCTV, jangan ganggu aku lagi. Baiklah, perempuan brengsek. Tidak mau dihormati, malah minta dihukum. Tunggu saja. Burek, Data Cloud Client Boker, Firewall. Ada celah, apa katamu? Ini bagaimana bisa, kamu tadi malam. Manajer Lu, peraturan perusahaan, pemeriksaan keamanan harus dilakukan dalam jam kerja, yang harus diselesaikan. Sekarang baru jam masuk kerja, belum mulai pemeriksaan. Ini malas bekerja, biasanya kamu selalu datang lebih awal. Kok jadi pelit seperti ini? Manajer Lu lupa, perusahaan jelas melarang kerja lembur tanpa bayaran. Aku hanya bekerja sesuai aturan. Serikin pedaku, Sepipu. Bukannya cuma celah firewall? Waktu kuliah dulu, aku pernah belajar perbaikan celah firewall. Serahkan saja padaku, pasti tidak ada masalah. Mari kita lihat. Lucky bertanggung jawab dan bisa diandalkan. Inilah karyawan yang baik untuk perusahaan, tidak seperti beberapa orang. Hanya memikirkan keuntungan sendiri. Menurutku, lebih baik serahkan pada Xiaoxi. Dia lebih familiar dengan firewall perusahaan. Apa maksudmu? Kau tidak percaya padaku? Aku beritahu kau. Aku lulusan terbaik di universitas. Hal kecil seperti ini tidak bisa menghentikanku. Xiao Liu. Kalau dia begitu percaya diri, biarkan saja dia yang mengerjakannya. Kebetulan aku punya kopi yang belum diminum. Lucky pasti bisa melakukannya lebih baik darimu. Kau tunggu saja. Lucky, cepat mulai. Jangan sampai data klien hilang. Baik. Sudah selesai, kakak. Hebat. Sudah kukatakan kau bisa. Tanpa pengalaman, hanya mengandalkan pengetahuan buku. Ini hanya perbaikan permukaan, celah sebenarnya masih ada. Akan segera ditembus. Lihat, Lucky punya keahlian, tanggung jawab, dan bisa diandalkan. Kalian harus banyak belajar darinya. Sebagai hadiah, bonus tahun ini digandakan. Terima kasih, kakak. Aku pasti akan. Elajar lebih jahit lagi. Ini untuk perusahaan. Kewajiban yang harus dilakukan. Kurasa kalian tidak ada keberatan, kan? Direktur Lu, meskipun Lucky sudah memperbaiki celahnya. Tapi kau masih baru, seharusnya rendah hati belajar. Langsung diberi hadiah besar seperti ini. APA Masalana, kalian karyawan lama. Terlalu kaku. Kalian lihat sendiri, Lucky dengan mudah memperbaiki celahnya. Ini kemampuannya. Yang berbakat pantas mendapat hadiah. Tenang saja. Aku pasti akan belajar lebih giat lagi. Ini Simiwa. Sudah kupelajari di sekolah. Jangan anggap aku baru. Nanti, kalau Lucky lebih giat lagi, bisa mengalahkan beberapa orang. Hal seperti ini. Tunggu dulu, jangan buru-buru. Sistem Kako. Kenapa komputernya kacau? Tidak mungkin. Sial, celahnya semakin besar. Kalau begini terus, data klien akan bocor semua. Direktur Lu, setelah kode aslinya diubah, lebih mudah ditembus. Bagaimana ini? Bukannya kau bilang sudah selesai? Aku baru saja memperbaikinya. Aku juga tidak tahu kenapa jadi seperti ini. Kau, Direktur Lu, bagaimana kalau Xiaoxi yang mencoba?
Dia sangat paham dengan kode firewall. Direktur Lu, ini menyangkut urusan kerja sama perusahaan. Kalau sampai bocor, konsekuensinya tidak ada yang bisa tanggung. Xiaoxi lagi. Xiaoxi, Ah, kerusakan firewall, jangan diam saja, cepat perbaiki. bukannya sudah ada yang memperbaikinya? Bukan, kamu sengaja ya? Aku tidak berani, kan kamu yang bilang mau pakai orang baru lagi. Ini kan kesempatan bagus. Sia-sia, urusan ini kita hitung nanti. Sekarang perbaiki dulu kerusakannya, oke? Baiklah, Iya, jangan lambat-lambat, cepat perbaiki. nganggap aku lambat? Terima kasih. Oke, kamu perbaiki dulu, nanti aku kasih pahala. Nanti kamu ambil teknik Xiaxi. Jengket Hayak, nanti kita bergantung padanya. Santai saja, sepupu. Aku kan lulusan universitas, cuma baru datang, belum familiar. Makanya jadi berantakan. Nanti kalau sudah familiar, pasti baik-baik saja. Jangan mempermalukanku lagi. Jenga Tidak? Ha, Ada yang melanggar mengubah aturan blokir. Sistem blokir jadi gagal. aku cuma mau optimalkan sistem, aku mana tahu. Optimalkan. Sekarang aturannya diubah, firewallnya langsung terbuka untuk hacker. Lucky, kamu, sepupu, guru ini tidak mengajarkan. Aku tidak bisa, baru saja sombong. Benar, kalau bergantung pada orang baru ini, kita hancur. Kamu benar-benar sampah. Aku pitaskan, hadaya untuk luci dibatakan, kamu. Belajar baik-baik dari Xiaxi. Iya, sepupu. Xiaoxi. Kok lambat banget sih? Xiao Liu, kan aturannya sudah bilang. Perbaikan firewall ini harus melalui persetujuan bos Lu. Persetujuan bos Lu belum keluar. Baik, aku tanda tangan sekarang. Pulpen mana? Cepat. Oke sudah, cepat perbaiki. Oke, Cepat baik. Aku ingat, King Darat seperti ini tidak perlu proses lengkap. Tidak bisa. Direktur Lu tidak percaya padaku. Aku juga. Lakukan seperti yang dia katakan. Bukan, kalian berdua jangan bergumam. Aku perintahkan kamu. Segera perbaiki, kalau tidak, tanggung jawab ini akan aku bebankan sepenuhnya padamu. Kamu ngapain? Kenapa tidak cepat, Xiaxi? Peraturan perusahaan harus benar-benar mengikuti prosedur yang berlaku. Dilarang keras segala bentuk pengalaman pribadi. Aku juga hanya mengikuti aturan, kalau tidak, bos Lu akan seenaknya memotong gajiku 200.000. Aku tidak mau tidur di jalanan. Bisa tidak kamu cepat sedikit? Kamu sengaja menunda-nunda. Jangan fitnah aku selalu hanya mengikuti perintah. Lalu kenapa sekarang belum juga diperbaiki? Ini karena ada orang yang menghapus kode, membuatku harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki kode. Bukan, Xiaxi kamu cepat perbaiki. Urusan hari ini. Kita hitung nanti, boleh tidak? Jangan. Aku takut nanti kamu lupa bonusku diberikan ke orang lain. Bukan, Xiaxi, apakah kamu masih menyalahkanku? Soal potongan bonusmu. Direktur Lu, aku hanya engineer kecil, mana berani. Bukan, Xiaxi, kamu perbaiki dulu, boleh tidak? Xiaxi, Tertawa apa? Siapa yang tertawa? Xiaxi, kamu cepat perbaiki celahnya. sudah paham semua hari ini? Ceneng, sekipu. Aku sudah catat semuanya. Sudah paham saja. Nanti cari kesempatan ganti Xiaxi. Oke, sepupu. Sebentar lagi, tinggal langkah terakhir. Ah, sudah hampir? Sudah selesai? Ya, tinggal langkah terakhir. Sebentar lagi berhasil, sesederhana itu. Aku kira lebih sulit. Bagaimana kalau langkah terakhir kamu yang lakukan? Lakukan saja. API lagi. Ini langkah terakhir. Jasanya siapa? Tidak boleh kalau kamu gagal. Bukannya malah buang waktu? Benar, lebih baik Xiaxi yang lakukan, baru aku tenang. Kalian maksud apa? Tidak ada maksud, jujur saja. Xiaxi, aku rasa kamu sengaja. Direktur Lu, aku mengikuti peraturan perusahaan. Mengikuti prosedur menulis skrip perbaikan. Prosedur ini memang rumit, semua bisa membuktikan. Ya, yang sebelumnya tidak bisa dipakai. Sekarang menulis ulang. Mengubah skrip. Tapi semuanya butuh waktu. Sekarang tinggal langkah terakhir, Xiaxi. Cepatlah. Xiaxi, kamu ngapain? Iya, tinggal langkah terakhir. Kamu nggak bisa cepat-cepat? Kalian gak lihat waktu? Sekarang sudah jam istirahat siang. Aku mau pulang. Bukan, Xiaxi, ini hampir selesai diperbaiki. Kamu nggak bisa pulang terlambat sedikit? Ini langkah terakhir. Tinggal 2 menit lagi, selesai. Maaf, Direktur Lu. Perusahaan punya aturan jelas, jam pulang dilarang masuk. Sistem internal perusahaan, biar nggak bocor. Ini kan pesanmu sendiri, lupa? Kamu sengaja melawanku ya? Kamu akan coba untuk lu. Tidak ada yang sengaja selain kamu. Ayah, benar.
Kalau kamu nggak mau, banyak yang mau. Jangan sok penting. Kalau gitu cari orang yang lebih bisa aja. Pokoknya aku mau pulang. Perutku nggak mau kerja lembur dengan perut kosong. Sia-sia, kenapa dimatikan? Kamu matiin, aku harus nyalain lagi. Kamu sengaja ya? Direktur Lu, kok bisa bilang begitu? Mana mungkin aku sengaja. Sudah dibilang, perusahaan punya aturan jelas, jam pulang. Dilarang masuk sistem internal perusahaan, biar nggak bocor. Nggak ada yang tanggung jawab. Ini aturan. Apa Direktur Lu? Mau aku langgar aturan perusahaan? Hell. Minggir, aku mau makan. Santai, jangan sama si J ini. Si J ini keterlaluan banget, Xiaoqi. Kamu harus belajar tekun, kuasai ilmunya. Nanti. Aku yang akan usir dia. Oke, sepupu. Sia-sia. Kalau begini terus, Direktur Lu pasti akan menyusahkanmu. Katanya pamannya adalah direktur perusahaan kita, saudara direktur. Kita nggak mungkin menang. Aku nggak salah, ngapain takut? Bukan soal salah atau enggak. Tapi kalau kamu nggak nurut dia pasti akan cari-cari kesalahanmu. Mereka sudah mulai ganggu aku malah nggak boleh mundur. Tapi Firewall-nya gimana? Lucky itu nggak ngerti. Struktur dan operasi Firewall, Jai Jerry Pie Master, akan hancur. Aku begini. Buat melindunginya. Beneran bisa bertahan? Dari perusahaan kecil hingga menjadi grup besar yang terkenal di industri ini, Master ada di sini. Grup besar yang terkenal. Kita harus menjaga standar Master. Jangan mempermalukan Master. Tenang, aku pasti akan melakukannya. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Jika ingin mempertahankan sesuatu, kamu harus membuat orang yang ingin menghancurkannya merasakan sakitnya. Ternyata benar seperti yang dikatakan Master. Wadhanya sama kerasnya. Apa yang kalian lakukan belakangan ini? Mengapa data inti? Poker, menyebabkan klien hilang? Bukankah kalian harus introspeksi? Klien hilang. Apa hubungannya dengan kami? Kami bukan bagian pemasaran. Betul. Firewall ini tidak bermasalah, tapi data masih bocor. Pasti ada yang mengkhianati perusahaan. Kalau ada yang ingin dikatakan, katakan langsung padaku, jangan diam-diam. Aku beritahu kalian. Belakangan ini, Firewallku terus-menerus diserang. Menyebabkan klien hilang. Klien terbesar perusahaan kita. Grup Sheng sudah menemukan masalah ini. Grup Sheng adalah klien terbesar perusahaan kita. Jika masalah ini tidak diselesaikan, Kalian semua bisa kelaparan. Sepupu, maksudku, Direktur Lu, ini bukan salah kami. arsitektur dan kode Firewall ini Ditangani oleh Sia-si, kami tidak paham. Mungkin ada yang bermain curang di belakang. Lucky, siapa yang kamu maksud bermain curang? Siapa yang melanggar aturan perusahaan? Katakan. Kami pertama tidak setuju. Kamu, Semua orang bisa melihat dengan jelas, aku selalu bekerja sesuai aturan. cukup. Aku tahu ada yang tidak puas dengan gaya kerjaku. Tapi aturan perusahaan adalah aturan, tidak boleh dilanggar. Siapapun yang melanggar, akan dipecat. Direktur Lu benar. Aku dukung bos Lu bekerja sesuai aturan. Kamu senang apa? Apa kamu takut? Takut melanggar aturan? Aku bekerja untuk perusahaan, pasti patuh pada aturan. Mulai hari ini, aku harap semua orang punya semangat pengorbanan. Lembur sukarela untuk menemukan masalah. Periksa kode kalian dengan teliti. Kamu adalah insinyur senior perusahaan, kamu yang memimpin. Maksud Direktur Lu adalah aku yang memimpin lembur. Benar, ini perintah. Baiklah, Kamu setuju? saya akan mengikuti semua arahan bos Lu. Hanya saja, menurut pasal 21 Undang-Undang Ketenagakerjaan, ketika perusahaan mengatur kerja lembur, harus membayar upah lembur. Pasal 23 menyatakan, jika lembur di hari libur nasional, harus membayar 3 kali lipat upah. Jika lembur di hari istirahat, harus memberikan penggantian istirahat. Jika tidak diganti, harus membayar 2 kali lipat upah. Boleh tanya, bos Lu, perusahaan kita mengikuti pasal yang mana? Sia-si, kamu sebagai tulang punggung teknologi perusahaan. Bagaimana bisa berkata seperti ini? Kenapa tidak bisa? Asalkan tujuannya jelas. Kami semua bersedia lembur, percaya teman-teman juga bersedia. Sia-si, sekarang kamu bernegosiasi denganku, ya? Apakah di hatimu masih ada rasa kebersamaan? Tentu ada kebersamaan, tapi di mataku juga ada undang-undang ketenagakerjaan. Kalau terlambat harus membayar ganti rugi, maka lembur. Juga harus ada kompensasi. Bos Lu, bukankah kamu yang bilang harus berjalan sesuai aturan? Aku lihat kamu jelas-jelas masih dendam karena aku potong gajimu 200.000. Aku tidak, aku hanya melakukan seperti yang dikatakan manajer Lu. Semuanya harus sesuai aturan, tidak boleh melanggar. Hebat. Oh, aku mengerti sekarang. Kamu ingin uang lembur, ya? Tidak ada rasa kebanggaan kolektif sama sekali. Perusahaan kita memang punya aturan, tetapi juga sebuah tim.
Kebocoran data ini menyangkut urusan besar kita dan perusahaan. Yang orang lain mau kerjakan, aku mau kerjakan. Yang orang lain tidak mau kerjakan, aku juga mau kerjakan. Untuk menunjukkan loyalitas pada perusahaan. Aku bersedia memimpin lembur. Bagus, kata-katamu bagus. Inilah sikap yang seharusnya dimiliki karyawan perusahaan kita. Mulai sekarang, kalian semua harus belajar dari Lucky. Tidak seperti beberapa orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Pulang kerja. Xiaoxi, tunggu sebentar. Firewall masih belum stabil, masih bisa diretas kapan saja. Kamu, tunggu sampai diperbaiki baru pulang. Lalu, Apa lalu? Tinggal dan perbaiki dulu baru pulang. kamu kan insinyur di sini, masih butuh aku? Firewall ini adalah hasil kerja seumur hidup gurumu. Apakah kamu tega melihatnya diretas sedikit demi sedikit? Kalau begitu, tanya dulu, insinyur Lu, apakah aku dapat uang lembur? Kamu. Kalau tidak ada uang lembur, aku tidak bisa membantu. Lagi pula guruku hanya mengajariku keterampilan. Tapi tidak pernah mengajariku untuk lembur tanpa bayaran. Kamu sok tinggi hati apa sih? Aku tidak tinggi hati, aku hanya berbicara fakta. Kamu pikir masalah kecil ini tidak bisa kuselesaikan? Itu lebih baik, aku bisa pulang. Ku beritahu kamu, aku lulusan universitas ternama. Aku bisa menemukan ahli yang bisa memperbaiki firewall. Malas berurusan dengan orang sombong sepertimu. Lalu kenapa kamu datang padaku? Aku pergi dulu. Sok jago apa sih? Tunggu sampai aku kuasai teknologi ini. Pertama-tama aku akan menendangmu keluar. Sia-sia, ada masalah besar. Ada apa? Lucky ini tidak hanya tidak menyelesaikan masalah, tapi juga menghapus program firewall dinamis. Apakah mereka sudah menemukan solusinya? Film tahu, page Dingalus. Marah-marah di kantor. Mereka saja tidak punya solusi, apa yang bisa kulakukan? Sia-sia, kamu ahli di bidang ini. Pasti langsung tahu cara menyelesaikannya. Itu dulu, sekarang aku hanya mengikuti perintah bos Lu, aku tidak akan turun tangan. Sia-sia. Ini adalah hasil kerja keras seumur hidup guru. Jika firewall Doritos, grup Sheng pasti akan menuntut ganti rugi besar pada kita. Terus kenapa? Itu akibat perbuatan mereka sendiri. Tenang, aku tahu kamu panik, tapi jangan dulu. Aku akan lihat perkembangannya. Sia-sia, sudah sampai saat ini. Kamu masih mau bertarung melawan Luze itu? Bukan aku yang mau bertarung, aku hanya mengikuti aturan. Bukan begitu? Lalu bagaimana dengan kerja keras guru? Tenang, aku akan menjaganya. Dengan caraku sendiri. Aku mengerti. Ya, sibuk dulu. Data ini juga tidak benar. Ini tidak diajarkan guruku. Aneh, aku tidak mengerti. Hanya ini? Katanya lulusan universitas ternama, menurutku tidak lebih baik dariku. Benar, dengan begini mau menyaingi Xiaoxi. Benar-benar menghayal. Kalian bilang apa? Kami. Kami bilang habis kerja mau makan sesuatu. Iya. Lucky, gimana kerjaannya? Bisa selesai nggak sih? Tunggu lagi, Bang. Masih dipelajari. Sudah tunggu lama, Xiaoxi. Jangan pergi. Sikap kerja kayak gini, perusahaan ada masalah besar, kamu malah nggak bantu. Send aja ya. Kalau begitu, manajer Lu, ada uang lembur nggak? Kamu bilang apa? Nggak ada uang lembur, ngapain lembur? Kayaknya kamu semakin nggak anggap gue sebagai manajer. Kamu masuk akal nggak sih? Jangan-jangan ulangi lagi gue. Sia-sia. Kayaknya manajer lu beneran marah. Kalau dia balas dendam gimana? Nggak apa-apa. Gue cuma takut dia malu jadi marah. Nanti malah ngelakuin hal yang lebih kacau. Ayo pergi. Bang, kok marah banget? Ya karena Sia-si itu. Siapa dia? Cuma teknisi kecil. Dia punya sedikit keahlian. Lantas jagoan? Bang, santai dong. Manajer besar kayak kamu, ngapain marahin dia? Gue rasa Sia-si itu sengaja. Gue nggak percaya, gue seorang manajer. Nggak bisa ngatur dia? Sia-si ITU. Cuma modal punya sedikit keahlian. Jadi berani senaknya. Kamu santai aja, kamu. Bantu gue cari cara ngadalin dia. Gue ingat, master uang sebelum pensiun. Bukannya nulis buku tentang firewall. Dan kasih ke dia, ya kita ambil aja bukunya dari dia. Lumayan logis. Ambil bukunya aja, gampang. Ada benarnya juga. Kalau gue pegang kode program firewall, nanti nggak perlu lihat dia lagi.
Painier. Nanti biar dia nggak bisa sombong lagi. Oke, gitu aja. Oak. Humph. Oh. Engineer Sia, udah istirahat siang, kok belum makan? Kok tiba-tiba peduli sama gue? Kan kita teman sekantor, peduli itu wajar. Musang berbulu ayam, niatnya nggak baik. Ajini. Setelah kejadian perbaikan firewall kemarin, gue sadar. Pengalaman gue masih kurang, perlu belajar dari kamu lebih. Belajar sedikit, makanya saya mau belajar dari Anda. Ali firewall ini. Minta nasihat dari saya. Betul, Anda kan ahli firewall terbaik di perusahaan kami. Saya harus minta nasihat dari Anda. Jangan. Saya tidak berani mengajari Anda. Oh ini boleh saya lihat sebentar? Jangan mimpi. Ini buku panduan Shifu saya. Pantasan saja baik sekali. Enggak kok, saya cuma mau belajar sedikit. Das are useless. Kirk. Hal kecil aja nggak becus. Buku panduan itu harus didapat, ngerti nggak? Kak, buku panduan itu. Dia anggap lebih penting dari nyawanya. Gimana dapetinnya? Masa kedepannya ada masalah, harus lihat mukanya dia terus? Dia kan cuma mau uang 200.000 itu. Kamu yang nego dia. Asal dia kasih buku panduannya ke aku. Bonusnya, aku kembalikan utuh ke dia. Iya. Nanti setelah buku panduan dapet, kita tinggal bongkar pasang. Ini adalah hasil jerih payah seumur hidup Shifu, juga penyangga. Jiwaku selama ini. Mereka mau merebutnya. Mimpi kali. Engineer Sia, Direktur Lu kami. Menitip pesan untukmu. Ada apa? Kalau kamu bisa menyerahkan buku panduan kerja, Shifu uang ini, bonus tahun ini bisa kami kembalikan. Utuh kepadamu. Direktur kami sudah menawarkan syarat sebaik ini. Masih nggak mau terima? Nggak mau. Ini peninggalan Shifu untukku. Di dalamnya ada jerih payah seumur hidup Shifu. Aku nggak mungkin kasih ke kalian. Sia-sia, jangan maunya diterima baik malah nggak dihargai. Di dalam ini, tercatat data operasi firewall dinamis. Sangat penting bagi perusahaan kami. Kalau nggak dikeluarin, percaya nggak aku bisa bikin kamu nikah sekarang? Aku pasti nggak akan kasih ke kalian. Kalau kalian terus memaksaku, isinya akan aku umumkan ke publik. Biar semua orang tahu, lihat siapa yang ruginya lebih besar, kalian atau aku. Fake Xiaji. Kamu berani. Tapi jangan lupa, ini perusahaan Singtu, direktur utamanya pamanku. Kamu cuma engineer kecil saja. Baik. Aku tunggu. Aku mau lihat bagaimana kalian meminggirkan, mengintimidasi karyawan. Luci semakin keterlaluan. Sekarang sudah terang-terangan. Mengancam orang. Menurutku, dia cuma iri karena Sia-Si punya skill bagus. Pengen merebut. Kalian diam. Aku baik-baik mau berunding denganmu. Jangan sok nggak tahu diri. Awas aku nggak segan-segan. Memangnya kenapa? Sok jago karena punya koneksi, mau cari jalan pintas buat nindas orang baik? Aku malas berantem sama kamu. Pak Sia, kami dukung Anda. Aku juga dukung. Dikasih hati malah minta jantung. Kak, kamu nggak lihat tuh kesombongannya. Kayak mau makan orang aja. Dia cuma karyawan kecil, berani sok jagoan. Cuma ngandelin skill dikit itu. Udah lama harusnya diusir. Dasar cewek brengsek. Nggak bisa ngalahin dia. Aku nggak bakal mau jadi orang lu lagi. Terus kita harus gimana? Kalau cara halus nggak mempan, ya kita pakai cara kasar. Kamu ngapain ribut-ribut? Kak, tadi aku lihat Sia-Si. Naruh buku panduan di meja. Cepetan cari, oke. Aneh, aku inget tadi ada di meja. Dasar goblok, tadi kita minta bukunya. Pasti dia waspada, mungkin. Disembunyiin di tempat rahasia. Bener juga kata Kak. Kak ada lemari, jangan-jangan di dalam. Nggak kebuka, cari alat buat ngungkit. Kak, gunting. Cepetan.
Nggak bisa kebuka, Kak. Kalau nggak bisa dibuka, ya dipecahin aja goblok. Kak, palu. Cepat pukul, cepat. Kebuka? Nggak ada? Aku cari dulu. Kak, kamu gak apa-apa? Dasar goblok. Ini. Aneh, jangan-jangan buku panduannya dibawa sia-sia. Bawa sendiri. Jengger ya. Besok kamu awasin sia-sia terus. Dia kemana kamu ikutin. Besok harus ketemu bukunya. Siap, Kak. Taruh lagi palunya. Oak. Bantuin aku berdiri. Bang. Pelan-pelan. Ada apa ini? Kenapa? Kemarin aku rapikan semuanya, tidak tahu kenapa bisa berantakan begini. Gemboknya juga dirusak. Jangan-jangan ada maling? Sepertinya ada maling. Aku cek dulu ada yang hilang atau tidak. Aduh. Xiaoji, kenapa? Apa yang terjadi? Gembokku baik-baik saja. Tidak tahu siapa yang merusaknya, jangan-jangan kamu. Kamu fitnah, aku tidak. Kalau begitu mungkin Haji melakukannya. Camel. Untung kemarin bawa manualnya. Bagaimana? Lumayan. Sudah makan? Baru saja. Lucky, kamu hari ini tidak ada kerjaan? APA? Tentu saja ada. Kalau ada kerjaan, selesaikan sendiri. Jangan terus-terusan mengikutiku. Melihatmu bisa mempengaruhi suasana hatiku. Jangan sok-sokan, mana mungkin aku mengikutimu. Baguslah kalau begitu. Aku mau ke toilet, ikut? Masih bilang bukan kamu? Aku tidak. Tolong, lihatlah. Ada pencuri di sini. Aku tidak. Lucky, ternyata kamu. Aku tidak. Aku cuma cari file di tempat sia-sia. Dia tidak di tempat, ya aku cari sendiri. Cari file kok sampai membongkar tas? Aku cuma penasaran. Kenapa? Baik, aku akan tanya manajer lu. Sebenarnya kamu cari file apa? Xiaoji. Masuk tidak ketuk pintu? Manajer lu, aku mau melapor. Mau lapor apa? Dia mencuri barangku dan menguntitku. Aku tidak. Tanpa bukti berani menuduh orang lain. Semua rekan kerja di perusahaan bisa membuktikan. Barangmu juga tidak hilang, jangan terlalu cerewet. Lajupila. Kita semua rekan kerja harus rukun. Ternyata kalian berdua bekerja sama. Mau apa lagi? Karena ketahuan, ya aku jujur aja. Asal kamu kasih buku catatan master kamu ke aku. Aku bukan cuma kasih bonus 200.000, tapi juga tambah 10.000 lagi. Gimana? Sudah ku bilang mustahil. Jangan sok baik deh. Direktur lu, lupakan saja niatmu. Sia-sia, siapa kamu pikir kamu ini? Berani bicara seperti itu ke direktur lu? Dan kamu Lucky, kalau masih mencuri barangku, aku laporkan polisi. Dasar wanita licik. Kalau nggak bisa dicuri, fitnah saja dia. Bikin dia nggak betah di perusahaan.
Nanti. Nggak mungkin dia nggak kasih buku catatannya. Kakak sepupu emang jago. Sia-sia. Lihat pengumuman di papan. Ada apa? Dugaan aku belum lihat. Aku foto, lihat nih. Wah, ini jelas-jelas mau menjebakmu. Kamu kerja di sini bertahun-tahun. Nggak mungkin kamu lakukan hal kayak gini. Aku akan urus sendiri. Luze, atas dasar apa menuduhku bocorin data? Berani tunjukin bukti? Bukti. Ada yang lihat kamu di depan perusahaan. Ketemu ketua grup Changsing, katanya kasih kartu nama juga. Siapa lagi kalau bukan kamu? Aku cuma ketemu beberapa kali sama direktur grup Changsing. Ngobrol sebentar, gak bahas teknik sama sekali. Apalagi urusan data. Bohong atau enggak, bukan kamu yang tentuin. Sekarang semua orang anggap kamu yang bocorin data. Lompat ke Sungai Kuning pun nggak bakal bersih. Kamu pengusir aku, cuma pengen. Buku catatan masterku, kan? Iya. Asal kamu serahkan buku catatan mastermu. Aku bisa maafin kamu. Kamu juga bisa tetap kerja di sini. Kamu sadar gak? Ini penyalahgunaan wewenang. Terrace, aku direktur, memecat kamu. Cuma soal bicara. Oh ya? Iya, asal kamu kasih buku catatan master kamu. Aku bisa memaafkanmu. Kamu juga bisa tetap bekerja di perusahaan ini. Dasar wanita licik, berani-beraninya kau merekam. Manajer Lu, kamu selalu suka menyusahkanku. Dan suka menuduhku, aku merekam untuk melindungi diriku. Bukankah itu hal yang wajar? Hapus rekaman itu. Manajer Lu mulai takut. Jika aku memutar rekaman ini di depan seluruh karyawan, memutarnya, seluruh perusahaan akan tahu seperti apa dirimu. Menurutmu, apakah kamu masih bisa bertahan di perusahaan ini? Apa yang kamu inginkan? Aku memintamu untuk menulis dengan jelas di papan pengumuman bahwa aku difitnah dan karena kelalaian pribadimu telah menyebabkan kerusakan mental dan psikologis padaku. Aku menuntutmu untuk meminta maaf padaku di depan semua karyawan. Sia-sia, jangan keterlaluan. Tidak mau. Kalau begitu rekaman ini. Baik. Aku setuju. Baik. Kalau begitu tidak mengganggu manajer lagi. Guru, tenang saja. Aku pasti akan melindungi jerih payahmu, tidak akan membiarkan orang jahat berhasil. Hei sia-sia, kamu berhasil membuat Luze meminta maaf padamu. Dia selalu bersikap sok berwibawa, aku sangat tidak suka. Aku tidak menggunakan cara apapun, dia sendiri yang bodoh. Semuanya, tolong berhenti sebentar. Aku ingin mengatakan sesuatu. Mengingat Firewall, Departemen Pengembangan Perusahaan, sering diretas, menyebabkan kebocoran data, menurutku. Ini karena staf teknis perusahaan tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi aku harus mengambil tindakan perbaikan. Ini adalah Profesor Wei, direktur teknis yang direkrut dengan gaji tinggi dari Changsing Technology. Mari kita berikan tepuk tangan. Mulai sekarang, keamanan Firewall perusahaan akan menjadi tanggung jawab penuh Profesor Wei. Jika ada yang tidak mengerti, bisa bertanya pada Profesor Wei. Ada Lucky, sekarang ada Profesor Wei. Sepertinya manajer Lu benar-benar ingin menggantikanmu. Tidak masalah, semakin banyak talenta di perusahaan semakin baik. Hanya saja tidak tahu apakah Profesor Wei ini benar-benar memiliki kemampuan. Sia-sia, mulai sekarang Profesor Wei Akan menggantikan posisimu sebagai Insinyur Teknik Pemadam Kebakaran, Direktur Lu, Anda terlalu baik. Karena saya sudah bergabung dengan perusahaan, saya ingin segera terjun ke pekerjaan. Memberikan kontribusi kecil untuk perusahaan kita. Bagus sekali. Tak heran Profesor Wei baru datang ke perusahaan sudah langsung aktif bekerja. Ah, itu sudah seharusnya. Kalian semua nanti harus banyak belajar dari Profesor Wei. Ini baru contoh karyawan teladan perusahaan. Profesor Wei. Karena sudah sampai di perusahaan, segera bantu kami memperbaiki celah keamanan agar tidak diretas lagi. Ah, baik. Sudah saya periksa, Profesor Wei ini suka membual. Biarkan dia membual, tidak takut lidahnya terpelintir angin kencang. Berhasil. Sekarang ada Profesor Wei yang membantu kami. Mengkode ulang Firewall, tidak takut lagi diretas. Hebat sekali, memang harus Profesor Wei.
Langsung menyelesaikan masalah begitu turun tangan. Firewall sebenarnya pada dasarnya sama saja. Firewall sebelumnya sama sekali tidak bisa menahan teknologi hacker sekarang. Situasi seperti ini, lihat sekali. Pada dasarnya tidak ada masalah. Perusahaan ke depannya Akan banyak berutang budi pada Profesor Wei. sudah seharusnya, sia-sia. Operasional firewall perusahaan ke depannya tidak membutuhkanmu lagi. Akhir-akhir ini kamu terlihat lelah, sebaiknya istirahat yang cukup. Ada orang yang menganggap dirinya unik. Tidak bisa digantikan orang lain. Sebenarnya ada dia atau tidak sama saja, lebih baik pergi istirahat saja. Aduh, firewall ini sepertinya sudah ditembus. Firewall dinamis ini adalah hasil jerih payah saya dan guru saya. Bagaimana mungkin bisa digantikan oleh teknologi sampah seperti kalian? Profesor W, cepatlah bertindak. Firewall ini sudah ditembus, kebocoran data adalah masalah besar. Nanti Anda akan menjadi anggota inti perusahaan kami. Banyak hal masih perlu bantuan Anda untuk diselesaikan. Itu sudah pasti. Profesor Wei kami. Sama sekali tidak ada masalah. Hahaha, mari saya lihat. Lihat dulu. Teknologi firewall ini sepertinya belum pernah saya dengar sebelumnya. Apa katamu? Direktur Lu, grup Sheng di sana, sudah menelepon lagi menagih kami, menanyakan data operasional terbaru sistem firewall dinamis kami. Ini berkaitan dengan apakah mereka akan menambah investasi. Mereka meminta kami segera memberikan jawaban. Benar. Data firewall dinamis. Profesor Wei. Cepat periksa. Baik, saya akan coba lagi. Ini. Teknologi firewall ini sebelumnya selalu yang paling mutakhir. Banyak yang belum pernah kulihat. Aku memang spesialisasi di teknologi firewall statis. Kamu bercanda? 80% pesanan perusahaan datang dari grup Sheng. Kalau hari ini tidak dibalas, kita semua dalam masalah. Direktur Lu, masalah ini apa disebabkan olehku? Siapa programmer firewall dinamis ini? Suruh dia keluar. Dia pasti bisa memperbaikinya. Lagi pula, siapa yang merancang? Siapa yang mengoperasikan? Dia yang paling tahu. Xiaxi, kamu lagi. Xiaxi, Apa ini ulahmu? Cepat jelaskan pemrograman. Firewall dinamis. Kamu sudah menunda pesanan grup Sheng. berani tanggung jawab? Firewall dinamis disediakan untuk menyederhanakan manajemen lingkungan jaringan kompleks. Digunakan untuk produk khusus grup Sheng itu. Aku ingat, kode proses firewall dinamis sudah diunggah ke lingkaran internal engineer. Bagaimana, Profesor W, sebagai ahli inti? Masa tidak tahu? Iya, cuma aku sedang lupa saja. Sudah kuduga, masalah yang bisa diselesaikan. Engineer, amatiran seperti kamu. Tentu hal mudah bagi Profesor Wei. Memang harus mengandalkan Profesor Wei. Kalau mengandalkan seseorang, departemen kita mungkin Akan kelaparan. Kalau begitu, Profesor W, kita tunggu dan lihat. Apa katamu? Profesor Wei yang kusuruh keluar karena kesalahan kerja itu. Pergi ke Singtutek. Benar, Bos Shen. Profesor bodoh apa? Cuma penipu tak becus. Yang bermulut besar. Singtutek. Yang punya talenta top seperti Guru Xia. Masa mau bayar mahal untuk menyewa? Sampah yang kusuruh keluar? Kamu selidiki. Jangan biarkan Guru Xia. Talenta top seperti ini diperlakukan tidak adil. Saya. Memiliki Buddha besar di kuil sendiri tidak disimpan baik. Singtutek tidak layak memiliki talenta top. Seperti Guru Xia. Kalian harus jelaskan padaku, kakak. Jangan marah, tenangkan diri. Kenapa? Kenapa firewallnya? Tiba-tiba down. Aku kasih tahu kalian berdua. Grup Sheng sudah tahu. Besok akan kirim perwakilan. Kalau firewall bisa diperbaiki sebelum besok, aku harus ganti rugi puluhan juta ke grup Sheng. Awalnya aku pikir, langsung pakai firewall statis. Ganti dari firewall dinamis. Tapi tak disangka, memaksa ubah kode inti sistem. Bikin kode inti sistem firewall kacau balau. Bukannya kamu bilang ahli di bidang ini? Aku bayar mahal, kamu kasih jawaban gini? Jangan-jangan Xiaxi? Pasti dia yang pasang proteksi di kode sistem. Bikin kode kita kacau. Jangan biarkan dia lolos. Betul. Jangan biarkan. Gimana caranya? Yang penting sekarang pesanan dari grup Sheng. Kalau masalah ini, Cuma Xiaxi yang bisa selesaikan, kalian berdua. masih berani bilang jangan biarkan? Direktur Lu, cari saya. Wah, Xiaxi datang. Cepat duduk sini-sini.
Sia-sia, aku salah. Soal bonus. Aku emosi, aku salah. Kamu sebut harganya. Asal kamu bisa perbaiki firewall. Aku ganti rugi 2 kali lipat. Tunggu. 400.000. Direktur Lu, sekarang bicara uang gak seru. Sebut saja syaratmu yang aku bisa penuhi. Pasti aku penuhi. Aku cuma punya satu syarat. Sekarang, adakan rapat karyawan, di depan semua karyawan, minta maaf secara terbuka ke Xiaxi, dan bonus 200.000 yang kamu potong, harus dikembalikan utuh. Jangan keterlaluan. Dulu kamu yang bikin aku malu di depan banyak orang. Siapa yang keterlaluan? Kamu. Pokoknya cuma ini syaratku. Mau terima atau tidak, terserah. Jangan keterlaluan ya. Sia-sia, kamu tunggu saja. Direktur Lu. Besok grup Sheng kirim perwakilan. Firewall belum bisa diperbaiki. Kita semua bertanggung jawab. Profesor Wei, cepat cari solusi. Kalau kamu masih mau bertahan di industri ini, segera cari cara untuk menyelesaikan masalah besok saat grup Sheng datang. Akan mengirim perwakilan. Firewall ini masih belum bisa diperbaiki. Kita semua bertanggung jawab, Profesor Wei. Cepat cari solusi. Kalau kamu masih mau bertahan di industri ini, segera cari cara untuk menyelesaikan masalah. Direktur Lu, aku punya ide. Kita bisa menghapus sama sekali firewall dinamis yang ada, lalu menulis ulang kode baru. Kamu yakin bisa? Aku bisa jamin. Sebelum perwakilan grup Sheng datang besok, ini akan selesai. Tidak akan mengganggu inspeksi mereka. Masak akal juga. Kalau mengatur ulang program, harus meninggalkan sistem firewall lama. Aku tidak perlu lagi lihat wajahnya. Betul, bro. Nanti kita yang akan jelaskan sendiri dan mengeluarkannya. Biarkan mereka sombong. Sia-sia, mereka gila. Mereka memformat seluruh firewall. Benarkah? Kamu kenapa? Tidak terkejut sama sekali? Apa kamu sudah menduganya? Mereka ingin mengeluarkanku dari permainan. Pasti akan mencoba segala cara untuk mengusirku. Hanya saja aku tidak menyangka hari ini datang begitu cepat. Mereka ingin memformat ulang seluruh firewall dan memprogram ulang. Lucy itu tidak tahu, bahkan Profesor Wei yang brengsek tidak mengerti. Driver hardware perangkat ini dibuat berdasarkan firewall dinamis. Pageted format. Seluruh perusahaan akan kacau. Biarkan saja mereka. Besok saat perwakilan grup Sheng datang, mereka akan menyesal. Profesor Wei, operasi hari ini kuberikan padamu. Ada masalah? Tenang saja, Direktur Lu. Aku akan segera mempersiapkannya. Sepupu datang. Perwakilan grup Sheng datang. Selamat datang, Bos Sheng. Direktur Lu, hari ini aku mewakili grup Sheng untuk memberikan ultimatum terakhir pada Singtu Tech. Jika dalam hari ini program firewall kalian masih tidak bisa memulihkan data, maka grup Sheng akan secara sepihak membatalkan semua kerjasama dengan kalian. Sesuai kontrak, kalian harus membayar ganti rugi 50 juta. Bos Sheng, di perusahaan kami memang ada oknum nakal, tapi tenang saja. Aku sudah menyusun ulang programnya, operasikan seperti ini. Tidak ada masalah. Sanggu. Silakan. Bos Sheng, ini Profesor Wei. Baik, mulai pulihkan datanya. Baik, Profesor Wei, mulai saja. Baik, Direktur Lu, komputer tidak bisa dioperasikan. Software tidak bisa dibuka. Sistemnya lumpuh total. Ini. Apa yang terjadi? Apa yang kalian tunjukkan padaku? Kami tertarik dengan teknologi firewall dinamis perusahaan kalian. Tapi sekarang kalian bilang sistemnya lumpuh? Tidak. Bos Sheng, bukan seperti itu. Direktur Lu. Jika kamu tidak sabar, ventilasi besar kakak. Kami terpaksa anggap kalian melanggar kontrak, dan perusahaan kalian harus membayar ganti rugi 3 kali lipat. Harus memberi kami ganti rugi 3 kali lipat. Sepupu, kamu baik-baik saja? Selesai. Jika perusahaan sampai tahu, aku baru saja menjabat. Sudah kehilangan klien besar seperti ini. Harus bagaimana? Bagaimana dengan masa depanku?
Sepipu. Jangan panik, kita jelaskan baik-baik pada Bos Sheng. Jelaskan dengan baik. Bos Sheng, tolong beri saya sedikit waktu lagi. 3 hari saja. Direktur Lu, itu akan melebihi batas waktu. Nanti aku juga akan meminta ganti rugi. Bos Sheng, aku akan memberikan penjelasan yang masuk akal. Semua ini karena dia. Semua karena dia. Dia adalah Xiaxi. Satu-satunya insinyur senior di departemen kami. Tidak pernah mematuhi peraturan perusahaan. Sering terlambat, pulang cepat, dan malas bekerja. Semua yang terjadi hari ini. Karena dia. Benar, wanita pemalas ini. Firewall diretas, tapi dia tidak peduli. Ini yang menyebabkan sistem kacau, dia harus bertanggung jawab. Lucky, bicaralah dengan bukti, selama ini. Sia-sia selalu datang dan pulang kerja tepat waktu. Kamu yang sok tahu, sampai hasilnya jadi begini. Siapa suruh dia nggak pernah ngajarin gimana cara pakai firewall? Aku direkrut sebagai teknisi perusahaan. Tapi dia nggak pernah ngajarin cara operasi firewall sama sistem. Dia juga nggak ngasih panduan buat kerjaanku sehari-hari. Wajar kalau ada kelalaian dalam kerjaku. Ya, wajar aja si Xiaxi ini. Dia biasa lihat ada kesalahan kecil waktu operasi. Dia selalu pura-pura nggak lihat. Ini jelas-jelas sengaja ngerugiin perusahaan. Sebagai direktur, aku nggak bisa biarin angin kayak gini terus berkembang, makanya dia jadi ngaco. Ngerusak senaknya. Balas dendam ke firewall. Sampai semua komputer rusak. Semua ini hari ini. Semua gara-gara dia. Apa kamu Busia? Iya, betul, dia. Dia karyawan perusahaan kami. Nggak pernah patuhin peraturan perusahaan. Tapi Bos Sheng, tenang aja. Aku bakal wakilin perusahaan buat singkirin kanker kayak gini. Pastiin kerja sama kita ke depannya jalan mulus. Direktur Lu. Kamu mau ngeles, lempar tanggung jawab ke Sia-sia. Sia-sia, kamu jelasin. Mereka yang mau hapus firewall dinamis yang udah ada. Operasi brutal, sampai hasilnya jadi gini. Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Kan dia, sok pinter dikit soal teknologi firewall dinamis, pakai ancam, minta harga gila-gilaan. Kami terpaksa, baru hapusin. Firewall dinamis. Ini semua salah dia, betul. Kalau firewall dinamis ini, nggak dirusakin dia dengan jahat. Aku nggak bisa operasi, nggak bakal hasilnya gini. Nggak ada hubungannya sama kami. Karena kamu malas-malasan, bikin perusahaan. Rugi nggak bisa balik. Mulai hari ini, kamu dipecat. Cepat keluar dari perusahaan. Sato, usir Jia. Nggak usah kalian gerak. Aku pergi sendiri. Tunggu. Bos Sheng, tenang aja. Perusahaan kami bakal wakilin perusahaan Bapak. Nangtat Xiaji sepenuhnya. Kerja sama perusahaan Bapak sama kami. Di masa depan, masalah seperti ini tidak akan terjadi lagi. Aku bilang tunggu, tidak dengar ya? Maaf, apakah Anda mengenal saya? Lama tidak bertemu, Guru Xia. Tidak menyangka bisa bertemu di sini. Bertemu denganmu. Ini. Dia. Ah, Bos Sheng dari grup Shengxi. Bahkan memanggil Guru Sia-sia. Sia-sia. Kamu kenal dengan Bos Sheng? Bos Sheng, Anda mungkin salah, dia hanya seorang insinyur kecil di perusahaan kami. Hanya seorang insinyur kecil saja. Kamu pikir aku bisa salah mengenali guruku sendiri? Maaf, Anda adalah? Guru Xia, mungkin Anda tidak mengenal saya, tapi 2 tahun lalu. Anda memberikan kuliah online di Universitas Yuncheng. Saat itu saya ada di sana. Saya mendengar penjelasan Anda, sangat bermanfaat bagi saya. Sia-sia begitu hebat, bahkan memberikan kuliah teknologi di Universitas Yuncheng. Memberikan kuliah teknologi. Ya, Xiazi benar-benar hebat. Direktur Lu, tadi kamu bilang, akan memecat Guru Xiazi, ya? Tidak, Bos Sheng. Anda tidak tahu. Karena dialah firewall jadi seperti ini, kami hanya menjalankan prosedur saja. Hah, sangat lucu. Tahukah kamu siapa yang berdiri di depanmu sekarang? Adalah satu-satunya pemegang paten firewall dinamis. Dan juga insinyur firewall senior terhebat di seluruh negeri. Kamu mau memecat Guru Xia? apa? Pemegang paten firewall dinamis? Bagaimana mungkin? Ya ampun, ternyata pemegang paten firewall dinamis adalah dia. Sudah kuduga. Tidak peduli masalah apa yang dihadapi. Begitu Sia-si turun tangan, langsung selesai. Tidak mungkin, dia hanya seorang insinyur kecil.
Bagaimana mungkin dia pemegang paten firewall dinamis? Kalian lihat baik-baik. Ini sertifikatku. Siapa tahu sertifikat ini palsu, aku tidak percaya. Iya Bos Sheng, Anda ditipu olehnya. Dia sudah bekerja di sini lama, seperti apa dia? Aku paling tahu. Ini cap dari kantor paten tertinggi. Masa? Aku bisa menyuruh kantor paten membuatkan aku bukti palsu? Benar-benar sekumpulan bodoh. Kalau kalian serius sedikit, pasti bisa tahu bahwa firewall dinamis. Hanya Guru Xiazi yang bisa memperbaikinya. Itu adalah firewall statis yang saya kembangkan melalui mentor saya. Dikembangkan. Khusus untuk produk baru grup Shengxi. Hanya saja, selama ini saya memberikannya secara gratis. Tidak pernah meminta 1 sen pun dari mereka. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Faktanya memang begitu. Karena kalian memecat Guru Xia, maka tidak perlu lagi kita bekerja sama. Tidak, Bos Sheng, kerja sama kita tidak bisa dibatalkan. Meskipun dia adalah pemegang paten satu-satunya. Tidak mempengaruhi kerja sama kita. Mengatakan kamu bodoh, itu masih terlalu baik. Apa maksudmu? Mungkin kalian tidak tahu, grup Shengxi kami bekerja sama dengan Singtu Technology. Karena tim teknologi kami menemukan firewall kalian menggunakan teknologi dinamis Guru Xia. Hanya teknologi Guru Xia yang menjadi pilihan kami. Kami percaya hanya Guru Xia yang bisa memenuhi persyaratan kami dengan sempurna. Sekarang kalian memecat Guru Xia, maka tidak ada lagi alasan untuk terus bekerja sama. Mengerti? Pesanan yang kalian banggakan dan modal keuntungan untuk naik, semua karena saya. Bukan karena hubungan latar belakang loser seperti yang kamu katakan. Saatnya untuk menyelesaikan. Xiaji, Guru Xia. Kami buta, saya mohon, bantu kami. Perbaiki celah firewall. Kerja sama kami dengan grup Shengxi tidak bisa dibatalkan. Bukankah kalian sudah memecat saya? Konsekuensi yang harus ditanggung perusahaan kalian. Apa hubungannya dengan saya? Tidak, Xiazi. Tidak, Guru Xia. Saya mohon, tinggallah. Kita bersama-sama menyelesaikan firewall dinamis, ya? Asalkan kamu lakukan apa yang saya setuju. Benar-benar syarat apapun? Ya, asalkan kamu tinggal, apapun akan saya setujui. Terlambat, bagaimana kalian memperlakukan saya 2 hari ini? Tidak sadar sendiri? Kamu mempermainkan saya. Ya, mempermainkanmu kenapa? Saya pernah memberi kalian kesempatan. Kalian sendiri yang tidak menghargai. Kalau begitu kerjasama. Bos Sheng tenang, saya tahu. Pentingnya firewall bagi perusahaan Anda, saya punya solusinya. Silakan, Guru Xia. Apapun yang bisa Anda bantu. Grup Sheng akan memenuhi semua kebutuhan Anda. Saya mengajukan kerjasama dengan perusahaan Anda, tapi bukan sebagai karyawan Starway Tech. Lagi pula, mereka sudah memecat saya. Silakan, Guru Xia. Saya berharap bisa mewakili grup Sheng untuk meminta Starway Tech menyetujui 3 syarat saya. Guru Xia, apa 3 syarat itu? Pertama, saya ingin dia dan sepupunya keluar dari Starway Tech. Mereka tidak pantas berada di sana. Kedua, saya ingin Starway Tech membayar ganti rugi moral 300.000. Karena loser telah menghina dan mencemarkan nama baik saya. Ketiga, saya akan bergabung dengan perusahaan Anda sebagai konsultan independen. Tapi tarif saya adalah 20.000 per jam. Xiaji, 20.000. Kamu gila ya? Lebih baik merampok saja. Coba tanya Bos Wan, setuju atau tidak. Lagi pula, dibandingkan dengan denda karena melanggar kontrak dengan grup Sheng, saya yakin Bos Wan lebih memilih bekerja sama dengan saya. Bos Lu, profesor yang kamu sewa. Juga tidak murah kan? Guru Xia, saya setuju dengan semua syarat Anda. Saya akan segera menghubungi Bos Wan. Saya yakin Bos Wan akan membuat keputusan yang tepat. Bagaimana dengan sepupu? Bagaimana? Cari paman. Bos Wan, saya sudah menjelaskan situasinya. Sekarang, penuhi semua syarat Guru Xia. Atau kontrak kita batal dan bayar denda. Perusahaan kami. Saya menghormati keputusan Bos Wan. Perusahaan kami hanya ingin menggunakan fitur firewall dinamis dengan lancar. Bos Wan, syarat ini bukan untuk menyulitkan Anda. Kemampuan Direktur Lu dan Lucky, Anda juga tahu. Saya melakukan ini untuk perkembangan perusahaan ke depannya. Saya yakin Anda bisa menimbang baik buruknya. Kehilangan grup Sheng, klien terbaik di negeri ini, tidak hanya harus membayar besar, tapi juga merusak reputasi perusahaan Anda di industri ini. Pilihan ini tidak sulit bagi Bos Wan, kan? Guru Xia tidak hanya berbakat, tapi juga pandai bicara.
Syarat Anda, saya setuju. Semua untuk perusahaan, Bos Wan terlalu memuji. Uang kompensasi akan masuk dalam 1 jam. Anti-clues. Mulai saat ini, semua jabatan di grup dibatalkan. Perusahaan Lucky juga akan dipecat. Bos Wan sangat bijaksana, pasti akan menjalankan tugasnya dengan baik. Boss Wan, saya harap perusahaan Anda bisa menepati janji, jangan sampai ada masalah lagi yang mempengaruhi kerjasama kita. Bos Sheng benar mengingatkan. Ini adalah kesalahan manajemen saya. Membuat Bos Sheng repot. Saya akan mengatur karyawan saya dengan baik, Guru Xia. Saya mewakili grup untuk meminta maaf atas kesalahan besar Luze dalam pekerjaan. Saya juga berharap Anda bisa memprioritaskan kepentingan bersama, segera perbaiki sistem firewall. Bos Wan, Anda bayar, saya kerja. Saya akan menyelesaikan tugas saya dengan baik. Ini adalah hasil kerja keras grupku. Aku tidak akan membiarkan siapapun dengan niat jahat berhasil. Karena masalah sudah selesai, aku akan kembali ke perusahaan untuk melapor. Aku juga akan pulang dulu. Baik. Xiaxi. Jangan sentuh aku, kami bisa pergi sendiri. Jangan dorong. Aku hanya menjalankan aturan. Sepipu, bagaimana ini? Jangan panik. Aku akan mencari cara. Hanya seorang Xiaxi. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa mengatasinya. Benar, kami pasti akan kembali, Xiaxi. Kau tunggu saja. Ayo pergi. Xiaxi, kau hebat sekali. Bahkan bos Lu dipecat. Ya, aku sudah muak dengan mereka. Sejak mereka datang, tidak paham tapi sok tahu. Sembarangan memberi perintah, membuat kami hampir kelelahan. Sekarang baiklah, sekarang bisa bekerja normal. Baik, setelah aku perbaiki firewall, kita semua akan sibuk. Oke, kami tidak akan mengganggumu lagi. Hari ini juga terima kasih telah membelaku. Bukankah itu seharusnya? Tapi kau memang kakak rendah hati. Aku rendah hati di mana? Pemegang paten firewall dinamis satu-satunya, ini masih rendah hati? Aku belum pernah dengar kamu bilang. Awalnya aku hanya tidak ingin mengecewakan kepercayaan guruku. Jadi aku mendalaminya lebih lanjut berdasarkan yang sudah ada. Hanya saja tidak menyangka Luze punya niat jahat seperti ini, kalau tidak aku pasti tidak akan bilang. Sudahlah. Kalau memang berbakat, ya berbakat. Aku paling percaya padamu, tidak usah rendah hati. Terima kasih. Kalau begitu aku juga akan sibuk. Sekarang waktunya bekerja dengan baik. Pulih. Firewall akhirnya pulih. Bagus sekali, sistem sudah pulih. Memang itu kebiasaan. Masalahnya langsung selesai semua. Firewall memang sudah pulih, tapi kita masih harus memeriksa ulang yang sebelumnya diutak-atik Profesor Wei. Aku agak khawatir. Oke, aku akan periksa ulang semua program. Kalau begitu aku juga akan tulis ulang kode sebelumnya. Sia-sia memang mirip sekali dengan guru. Bekerja dengan teliti dan teratur, sekarang juga sudah bisa. Bekerja mandiri. Jerih payah guru terjaga. Kalau begitu aku akan periksa ulang lagi, kita bekerja sama. Guru Xia, Bos Yeng, untung ada kamu. Bos Sheng. Ini baru saja belikan. Firewall, mau coba sendiri? Baiklah, silakan. Guru Xia hebat sekali. Firewall ini lebih kuat dari sebelumnya. Aku bilang juga, asalkan dari tangan Guru Xia, pasti tidak ada masalah. Tentu saja. Soalnya karena sudah janji Bos Yeng, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Baik, terima kasih Guru Xia. Paman, tolong bantu aku lagi. Dalam situasi seperti ini, aku juga tidak punya cara lain, dari dulu sudah bilang. Kamu harusnya jadi direktur dengan baik, ini malah. Pute masalah teres, bukan budget paman. Ini juga bukan salahku. Aku mana tahu dia, seorang insinyur kecil. Punya banyak akal, aku ingatkan kamu. Selama waktu ini, kamu lebih baik diam saja. Paman, soal ini. Udahlah, jangan dipikirin lagi. Dia kan satu-satunya pemegang paten. Firewall dinamis itu loh. Jangan banyak tanya, aku sudah punya rencana. Oak. Pejai sia-sia. Sia-sia kamu memang selalu datang awal. Perusahaan kita bergantung banget sama kamu, kalau enggak ya semuanya bangkrut. Bener, kalau ingat lagi si Luze itu. Dasar jahat, mau potong bonus kamu lagi. Dia nggak tahu berapa banyak yang sudah kamu korbankan untuk perusahaan ini. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Ayo semua kembali kerja. Oak, Sia-sia. Lihat berita, data grup Sheng. Sudah bocor. Kok bisa? Aku kan sudah cek, firewall nggak ada yang bobol.
Kok data bisa bocor? Iya, dan programnya juga sudah diprogram ulang. Yang paling penting sekarang harus ambil kembali datanya. Nanti aku akan selidiki penyebabnya. Semua orang, cepat periksa semua komputer. Kunci semua file dan data, jangan sampai bocor lagi. Semua jeda dulu kerjaannya. Aku akan periksa satu-satu, cari tahu penyebabnya. Terus kita harus gimana sekarang? Selalu ada penyebab kalau ada masalah. Oke, kalau butuh apa-apa bilang ya. Nggak mungkin deh. Aku kan sudah upgrade sistem firewall-nya. Kok bisa gampang bocor? Pasti ada penyebab lain. Aku mau cek dulu rekaman monitor. Bos Sheng, maaf banget, kali ini. Memang masalahnya serius, tapi pasti bukan. Masalah firewall, ada yang sengaja bocorin datanya. Demi uang. Lagi aku selidiki, rekaman monitor akan segera dikirim ke Anda. Guru Xia, aku percaya kemampuanmu. Aku juga pasti akan menghukum si jahat ini. Bos Sheng, tenang saja, masalah ini. Aku nggak akan biarkan begitu saja. Paman, cari aku? Kok masih berani nanya? Bukan Paman, kamu ini ngapain? Perbuatanmu sendiri, masih nanya aku. Paman, dengerin penjelasanku dong. Penjelasan apaan? Semua orang memiliki bukti konklusif. Terima suap sudah biasa, data juga berani dijual. Di mana kau begitu berani? Aku meremehkanmu. Bukan, Paman, dengarkan penjelasanku. Aku hanya tergoda setan, menjual beberapa data. Aku tidak menyangka masalahnya akan seburuk ini, Paman. Sekarang kau memohon padaku juga tidak ada gunanya. Orang sudah melaporkanmu, kau tunggu saja. Makin nasi penjara. Paman, tolong aku tidak mau masuk penjara. Bagaimana aku bisa membantumu? Kau ini melakukan kejahatan. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, perusahaan akan menanggung. Kerugian besar. Masalah ini disebabkan olehmu. Semua tanggung jawab akan kau tanggung. Paman, tolong aku. Tolong pikirkan caranya ya. Hei, orang. Bawa dia keluar. Paman, jangan. Bos Sheng. Maaf, membuat kalian menunggu lama. Bos Wan, kau pasti tahu alasan kedatanganku. Tahu, ini kesalahan kami dalam pekerjaan. Kami sedang menanganinya. Kami akan memberikan penjelasan yang memuaskan untuk Xingxi dan rekan-rekan. Itu yang terbaik. Lagi pula kita sudah lama berteman. Kami juga tidak ingin hal ini merusak hubungan kita. Masalah ini bukan hanya tentang data, tapi juga masalah SDM di perusahaanmu. Jika kedepannya ada lagi kejadian serupa, maka grup Shengxi tidak akan bekerja sama denganmu lagi. Tenang saja, kami sedang melakukan perbaikan menyeluruh. Kami jamin, hal seperti ini tidak akan terulang. Bos Wan, aku butuh penjelasan darimu. Guru Xia, lu sudah dibawa ke kantor polisi. Buktinya jelas, dia sudah dihukum berat oleh hukum. Hanya itu belum cukup. Guru Xia, ada permintaan lain? Asal kau katakan, aku bisa setujui. Aku minta kau memberi ganti rugi. 30.000 untuk setiap orang di departemen kami. 30.000 per orang, tidak terlalu banyak? Setelah kejadian seperti ini, karyawan perusahaan harus kerja lembur. Apalagi, jika bukan aku yang menemukan masalahnya, Bos Wan, kerugianmu bisa lebih besar. Bagaimana? Kau tidak bisa keluarkan uang segitu? Guru Xia, kau ini memanfaatkan situasi. Ganti rugi bisa kuberikan. Tapi tidak sebanyak itu. 30.000, tidak boleh kurang sedikit pun. Bos Wan, pertimbangkan sendiri. Baik, aku bisa setujui. Tapi kalian harus. Besok semua data harus dikembalikan. Tenang saja Bos Wan, asalkan uangnya sudah masuk. Saya akan segera bekerja. Kalau kalian sudah selesai berdiskusi, saya duluan ya. Baik, hati-hati di jalan. Sudah beres, sekarang bisa tenang. Beritahu semua orang. Semua berhenti sebentar. Uangnya sudah diterima kan? Sudah diterima, sudah diterima. Xiazi benar-benar hebat, dia berhasil mendapatkan uang kompensasi sebanyak ini untuk kita. Terima kasih Xiaxi. Selama ini, berkat kerja keras semua orang. Ini semua hak kalian, terus bekerja dengan baik ya. Tidak masalah. Sistem firewall sudah saya optimalkan, hari ini mohon bantuannya. Untuk lembur dan segera mengembalikan data. Jangan mengecewakan harapan Bos Sheng. Lagi pula, dia sudah banyak membantu kita. Baik, tidak masalah. Ayo semua bekerja. Xia, kamu sudah 2 hari tidak istirahat, mau istirahat sebentar?
Tidak apa-apa, semua orang sibuk, mana enak saya. Istirahat sendiri. Guru Xiao, Bos Yeng, kamu benar-benar luar biasa. Setelah optimasimu, efisiensi keseluruhan meningkat 20%, konsumsi energi turun 15%. Sangat bagus. baguslah, setidaknya tidak mengecewakan. Kepercayaan Bos Sheng. Saya memutuskan, grup Shengshi kami akan menambah 20 juta dalam kerjasama jangka panjang. Strategis di atas kerjasama yang sudah ada. Bos Sheng, bagaimana kalau soal tambahan dana ini, Anda pertimbangkan lagi. Dengan hati-hati. Tidak perlu pertimbangkan, selama ada Guru Xia. Tidak perlu dipikirkan lagi. Apa katamu? Grup Shengshi mau menambah investasi 20 juta? Ayo Boss Wan. Tapi, syarat dari Bos Sheng adalah, Xiaxi harus menjadi direktur teknis seumur hidup. Untuk proyek ini, harus ditulis dalam perjanjian, Xiaxi lagi-lagi dia. Panggil Xiaxi ke sini. Baik Boss Wan. Bos Wan, Anda mencari saya? Guru Xia. Ini kompensasi dan bonus tambahan dari perusahaan untukmu. Ini adalah pemberitahuan hasil penanganan kasus Luze. Kompensasi dan bonus tambahan tidak perlu. Saya hanya mengambil bagian yang seharusnya saya dapat. Soal, hari ini Bos Wan mencariku. Mungkin masih ada urusan lain. Guru Xiaomi Manpenter. Mankaraimo. Memang ada urusan lain. Atas nama grup. Ada penunjukan baru untukmu. Penunjukan baru. Dan belum ditemukan kandidat yang tepat. Artinya, saya bisa dari engineer kecil. Benar, kamu memang jenius teknologi. Tapi hanya punya teknologi belum cukup, butuh platform lebih besar untuk menunjukkan bakatmu. Dan saya, Singtu Technology, bersedia memberimu platform ini. Begitu saya setujui, uang kekuasaan status. Semua akan didapat. Tapi maaf, ini semua tidak bisa saya terima. Mengapa? Ada kekhawatiran? Uang saham bisa dibicarakan. Tidak terkait itu. Saya seorang engineer, kesenangan saya ada pada menaklukkan tantangan teknologi. Mengubah kode dingin jadi mesin yang berjalan efisien. Kamu menolak saya? Ya, saya tidak bisa menerima. Luze dan Lucky itu sampah masyarakat. Sudah saya usir, kenapa masih tidak mau? Mereka memang sudah pergi. Tapi selama ada Bos Wan, Anda sebagai direktur utama. Orang-orang dalam keluarga kerajaan itu tak akan pernah hilang. Xiaxi, apa saya terlalu baik padamu? Berani sekali kamu bicara seperti ini padaku. Baik padaku? Anda hanya ingin menaikkan jabatan saya. Untuk mencuri teknologi inti saya, akhirnya mengusir saya dari perusahaan. Membuat saya kehilangan segalanya, bukan? Kamu, bagaimana bisa tahu? Saya hanya tidak suka permainan kantoran. Bukan berarti saya bodoh. Xiaxi, berhenti. Kamu boleh pergi. Tapi patent technology inti ITU dikembangkan selama kamu bekerja, menggunakan platform dan sumber daya perusahaan. Ini milik perusahaan, harus ditinggalkan. Ini perjanjian transfer paten. Tanda tangani ini, baru boleh pergi. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Kalau aku tidak setuju, Hari ini kamu harus tanda tangan, sekarang juga. paten ini adalah hasil kerjaku di waktu luang. Ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan. Di sini tertulis namaku. Tolong buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Tanpa platform dan sumber daya perusahaan kami, mana mungkin kamu bisa dapatkan semua ini? Lebih baik tanda tangan sekarang. Kita berpisah dengan baik, atau aku punya banyak cara untuk membuatmu tidak bisa bertahan di industri teknologi. Lajukilah. Singtu Tech adalah perusahaan besar yang berpengaruh. Begitu kamu keluar dari sini, tidak ada perusahaan yang akan menerimamu. Surujia Tanda Tianggon sekarang. Lepaskan, Cepat, lepaskan aku. tanda tangan sekarang. Bos Wan, apa yang kamu lakukan? Kamu siapa? Berani-beraninya masuk ke kantorku. Kenalkan, aku Shen Xingqi. Baru saja membeli sebuah perusahaan teknologi. Aku datang untuk berkonsultasi dengan Bu Xia. Tapi katanya dia dipanggil ke kantormu. Apa yang sedang kalian lakukan? Oh, aku ingat. Kamu adalah bos Shen yang baru dari Changsing Tech, kan? Yang masih muda dan baru menjabat, ya? Ya, betul. Aku mendengar beberapa hal yang dikatakan Bos Wan tadi, dan aku tidak setuju. Karena Singtu Tech sudah mulai menurun. Sudah tidak berpengaruh lagi. Setelah Bu Xia
Meninggalkan kalian, aku akan memberinya platform yang lebih besar. Bos Shen, kamu benar-benar nekat. Ingin merebut orang dariku? Bos Wan, kamulah yang ingin memecat Busia. Dan memaksanya menyerahkan paten. Aku ingatkan, tindakanmu ini sudah melanggar hukum. Aku bisa membantu Busia melapor ke polisi. Aku adalah saksi. Benar, kalian memaksaku untuk menandatangani. Aku akan laporkan ke polisi. Jangan laporkan. Baik, kamu menang. Pergi sana. Busia, ayo kita pergi. Xiazhi, pikirkan baik-baik. Ini adalah jerih payah gurumu. Tenang, aku akan kembali. Tapi dengan cara yang berbeda. Bos Shen, terima kasih banyak tadi. Kalau bukan karena Anda muncul tepat waktu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangan sungkan, Busia. Ini semua. Tapi itu hanya hal kecil, dan aku benar-benar mengagumi bakatmu. Jika Sintutek tidak bisa mempertahankanmu, itu kerugian mereka. Guru Xia, sekarang teknologi kita sedang dikunci oleh luar negeri. Aku justru melihat potensi besar pada Anda. Dan melihat harapan, jadi aku ingin mengundang Anda. Bergabung dengan kami untuk menghancurkannya. Membawa ilmu pengetahuan dan teknologi negara kita kembali ke puncak dunia. Terima kasih atas kepercayaan dan apresiasinya, semua yang Anda katakan tadi. Tepat seperti impianku sebagai seorang insinyur. Aku bersedia menerima tantangan ini, aku bersedia bergabung. Bagus sekali, Guru Xia. Mari kita bekerja sama menciptakan masa depan. Semangat bersama. Ini kantor yang sudah disiapkan untukmu. Bagaimana? Suka? Aku sangat suka, tapi sebenarnya tidak perlu menyiapkan. Kantor khusus untukku, aku bisa bekerja bersama rekan-rekan lain. Di ruang kerja umum. Tidak bisa, karena kami sudah mengundang ahli sepertimu. Tentu tidak boleh diperlakukan sembarangan. Terima kasih. Aku akan mengajakmu berkeliling, sekalian memperkenalkanmu pada rekan-rekan. Baik. Ini kantor kami. Bos Shen bawa siapa itu? Tidak pernah lihat. Kamu belum dengar? Bos Shen berhasil rekrut. Oleh teknologi wanita yang sangat hebat, mungkin dia ITU. Semuanya, tolong hentikan dulu pekerjaan kalian. Aku ingin memperkenalkan seorang rekan baru dengan sangat resmi. Guru Xia adalah ahli teknologi viral terkemuka di industri kita. Mulai hari ini, Guru Xia akan menjadi Direktur Teknologi dan Wakil Presiden perusahaan kita. Dia akan mengambil alih seluruh penelitian teknologi perusahaan kita. Mari kita berikan sambutan hangat. Halo semuanya, nama saya Xiahi. Kedepannya mohon bimbingannya. Oh ya, dalam waktu dekat perusahaan kita akan bekerja sama dengan sebuah perusahaan terkemuka. Mereka akan mengirim tim ahli untuk melakukan inspeksi menyeluruh di perusahaan kita. Asalkan inspeksi ini berhasil, kita bisa mendapatkan proyek yang sangat penting ini. Jadi, selama periode ini, mohon kerja kerasnya. Saya berjanji pada kalian semua. Jika kita berhasil mendapatkan pesanan ini, semua yang hadir di sini akan mendapatkan bonus yang tidak sedikit. Bagus, sangat bagus. Baiklah, sekarang silakan kembali bekerja. Guru Xia, untuk detailnya kita bahas di kantor saja. Baik, Bos Shen. Terima kasih, Bosu. Guru Xia, jika masih kurang apa-apa, langsung beritahu Departemen Administrasi, biar mereka siapkan. Sekarang fasilitasnya sudah sangat baik, terima kasih. Ini jauh lebih baik daripada saat aku di Sintu. Guru Xia, ini tempat kerjamu mulai sekarang. Komputer baru, lihat apakah kamu puas. Kebetulan, aku juga akan memberitahumu teknologi yang ada di perusahaan. Baik, kebetulan aku juga ingin melihat alur data perusahaan sebelumnya. Kakak Sing Siai. Kiaonian, kenapa kamu datang? Siapa dia? Kenapa kamu berdiri begitu dekat? Kiaonian, perhatikan ucapanmu. Ini adalah perusahaan. Aku perkenalkan. Ini adalah Xiaxi, Guru Xia. Direktur teknik baru yang kami rekrut. Halo, Hah? Direktur teknik? Wanita muda seperti ini? Kakak Singci pasti bohong. Aku tidak percaya. Seberapa hebat kemampuannya? Kiaonian, aku ulangi sekali lagi, Guru Xia. Adalah konsultan teknik yang kami rekrut dengan gaji tinggi. Jangan tidak sopan seperti ini. Kakak Singci, kamu tidak pernah. Segala ini padaku, hari ini malah karena dia kamu marah padaku. Nona Kiao, kamu salah paham. Aku benar-benar hanya datang untuk bekerja. Ha, Kakak Singci, aku tidak kerja. Kamu pecat dia, ya? Jika kamu butuh uang, aku bisa minta ayahku berinvestasi untukmu. Kiaonian, jika kamu masih mengganggu kerjaku, aku akan segera memanggil satpam untuk mengusirmu. Sekarang kamu malah seperti ini padaku. Aku pergi sekarang, HMPH. Abai saja dia, kita lanjutkan kerja.
Maaf, Guru Xia. Tanpa terasa sudah sangat malam, tidak bisa membiarkanmu lembur gratis. Bagaimana kalau aku traktir makan? Tidak perlu, nanti aku pulang makan sendiri. Guru Xia, kamu bekerja begitu keras untukku. Tidak boleh aku traktir makan, aku akan merasa bersalah. Ini terlalu merepotkan. Tidak merepotkan, ini seharusnya aku lakukan. Ayo. Kakak Xinci pasti marah karena aku mengganggu kerjanya. Makanya dia seperti itu padaku. Bagaimana mungkin dia menyukai wanita seperti itu? Tidak ada kewanitaannya sama sekali. Pasti aku terlalu banyak berpikir. Tadi di basement, aku melihat Bos Shen dan Direktur Xia naik mobil bersama. Bukankah Bos Shen terkenal sebagai workaholic? Katanya tidak mau pacaran. Itu dulu, belum ketemu yang disuka, pasti sekarang mau. Masih panggil Direktur Xia? Mulai sekarang harus ganti panggilan. Panggil saja Nyonya Bos. Dia pantas disebut Nyonya Bos? Xiao Zhi ya? Direktur teknik ya? Mau jadi Nyonya Bos ya? Aku akan buat kamu tidak beda di sini. Direktur Wang, selamat datang untuk inspeksi. Anda pasti Direktur Xia ya? Sudah lama mendengar nama Anda. Mari saya tunjukkan sistem firewall kami. Baiklah. Ini sistem firewall yang baru saja saya perbarui. Anda bisa mencobanya. Apa yang terjadi? Kok bisa muncul kode acak? Ini tidak mungkin, sistemnya baru saja saya update. Direktur Wang, tadi Direktur Xia sudah memeriksa semuanya, tidak mungkin terjadi kesalahan seperti ini. Direktur Xia adalah ahli teknik yang direkrut Bos Shen dengan harga mahal. Semua sistem pemrograman inti perusahaan kami ditangani langsung oleh Direktur Xia, seharusnya tidak mungkin terjadi kesalahan dasar seperti ini. Apapun alasannya, produk kami tidak bisa menginstal sistem yang tidak stabil seperti ini. Sayang sekali Direktur Xia. Firewall ini sama sekali tidak memenuhi standar perusahaan kami. Berdasarkan situasi ini, saya harus melaporkan ke kantor pusat. Kontrak ini sepertinya tidak bisa kami tanda tangani. Maaf Direktur Wang. Tolong beri kami kesempatan lagi, saya pasti akan menyelidiki. Dan memberikan penjelasan yang masuk akal. Wah, ramai sekali di sini. Direktur Xia, ini benar-benar kesalahanmu? Karena dia, Direktur Xia ini. Kemampuannya tidak bagus, hasil kerjanya juga jelek. Sekarang mitra baru tidak puas, kontrak pun batal. Bonus kalian semua hangus. Sungguh tidak menyangka. Bos Shen sangat mempercayainya. Memberikan semua teknologi kunci perusahaan padanya. Hasilnya seperti ini, bagaimana kita bisa memberi penjelasan pada Bos Shen? Sekarang sudah jelas. Bonus pun hilang. Lembur berhari-hari sia-sia, lenyap begitu saja. Kalau tidak punya skill, jangan duduk di posisi ini, merugikan diri sendiri dan orang lain. Aku masih harus bayar uang sekolah anak. Menurutku, orang seperti dia tidak pantas tetap bekerja di sini. Apa harus dibiarkan terus? Merugikan semua orang, membuat semua orang tidak bisa makan? Seharusnya dia diusir, pergi, biarkan dia pergi. Pergi, cepat usir dia. Direktur Xia, masalahnya jadi besar begini. Kamu mau mengundurkan diri dan minta maaf, atau mau mengaku dan bayar denda? Menghadapi denda jutaan, atau bahkan puluhan juta. Puluhan juta mana cukup buat dia ganti bonus karyawan sebanyak ini. Jas enggak ya, Ji? Cepat ganti bonus gue, salah kamu semua, kalau kamu tidak datang ke perusahaan. Bagaimana bisa terjadi hal seperti ini, benar-benar pembawa sial. Aku mohon, cepat pergi. Bukannya kamu hebat? Bukannya kamu mau menggoda Shen Xingqi? Sekarang kamu jadi sasaran empuk. Aku lihat Shen Xingqi masih mau mempertahankan kamu. Semua sudah lihat kan? Dia sendiri tidak bisa bicara. Pergi. Sekarang kita temui Bos Shen. Dia diusir. Berhenti, setengah jam lalu aku baru periksa sistem. Kenapa tiba-tiba bermasalah? Apa kalian tidak merasa aneh? Sistem CCTV di sini pasti bisa rekam, ada yang sentuh komputerku atau tidak. Jangan ngomong sembarangan. Siapa yang sentuh komputer kamu? Jelas-jelas kamu tidak punya kemampuan. Iya, CCTV itu sudah rusak beberapa hari lalu. Tidak bisa rekam apa-apa, Direktur Xia. Jangan cari-cari alasan. Cepat akui kesalahan. Halo. Bawa rekaman CCTV di sana, sekalian selidiki. Siapa yang menyentuh sistem monitoring dalam 3 hari terakhir? Xia Zi, jangan sok-sokan, jangan pikir begini. Bisa alihkan topik, ini salah kamu. Jangan coba-coba lari dari tanggung jawab, menurutku Direktur Xia. Bicaranya masuk akal, cek CCTV, tidak akan tahu. Bagaimana kalau bukan salah Direktur Xia? Dia tidak salah. Aku lihat kalian sudah dicuci otak olehnya. Direktur Xia tidak punya kemampuan, ini sudah. Sudah pasti, aku tidak peduli siapa yang benar. Pokoknya masalah ini, kalian harus kasih aku hasil. Karena kecerobohannya, baru terjadi kesalahan. Pokoknya salahkan dia. Kalian masih diam saja, cepat bawa pergi. Kak Xingxi, kenapa baru datang sekarang? Kamu tidak tahu, kerjasama ini hancur karena Xia Zi. Bos Shen, sebenarnya senior program kita sudah siap, tapi karena kesalahan Direktur Xia gagal total, bikin Direktur Wang marah. Tapi tidak apa, untungnya kita cepat tahu. Tidak menimbulkan bencana besar. Bos Sheng, bagaimana Anda bisa datang? Guru Xia, akhirnya aku menemukanmu. Kudengar kamu mengundurkan diri dari Singtu. Aku terus mencarimu untuk membahas kerjasama jangka panjang sistem pencegahan kebakaran. Semuanya, inilah Direktur Grup Shengxi, Shen Ying, yang akan bekerja sama dengan perusahaan kita. Bos Sheng. Bos Sheng datang sendiri? Apa yang terjadi? Bos Sheng memanggil Xia Zi sebagai guru. Bos Yeng, tak kusangka kau datang sendiri.
Hanya saja, sistem firewall kita hari ini bermasalah. Semua meragukanku. Kerja sama kali ini mungkin dibatalkan saja. Direktur Wang, ada apa? Boss Sheng, firewall ini. Saat dibuka langsung error, memang tidak stabil. Bos Sheng, sekarang. Belum tahu detailnya, tapi aku akan memberimu penjelasan yang masuk akal setelah diselidiki. Direktur Wang, belum ada kesimpulan. Jangan buru-buru mengambil keputusan. Baik, Boss Sheng. Direktur Xia, rekaman monitor sudah keluar. Kiaonian, Kak Xingji, rekaman ini palsu. Aku, diam. Bawa Kiaonian keluar. Mulai sekarang, dia dilarang masuk ke perusahaan. Oi, jangan, Kak Xingji, dengarkan penjelasanku. Boss Sheng, aku salah. Semua ini pasal bikinnya. Aku tidak berani lagi. Kumohon maafkan aku. kamu sekarang langsung mengundurkan diri ke HR. Dan juga, kerugian yang kamu timbulkan untuk perusahaan akan dituntut secara hukum. Bawa pergi. Cepat pergi. Bos Sheng, sistem firewall akan kuperiksa ulang, berusaha memberikan hasil secepatnya. Guru Xia, ketenangan dan keahlianmu sangat kukagumi. Kontrak akan ditandatangani sekarang. Kerjasama eksklusif kita akan diserahkan sepenuhnya ke perusahaanmu. Bagus sekali, Bos Sheng. Kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Bos Sheng, Guru Xia, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Selain itu, Direktur Wang akan kutugaskan untuk membantu kalian dalam masalah teknis. Kalau begitu, aku duluan ya. Bos Sheng, hati-hati di jalan. Guru Xia, sampai jumpa lagi. Benar-benar berkatmu kali ini, tak kusangka. Bos Sheng juga muridmu. Aku juga tidak menyangka Bos Sheng mau datang sendiri. Tapi untungnya, bonus teman-teman sudah ada kepastian. Grup Shengxi sangat puas dengan kami. Direktur Xia, katakanlah, kali ini kamu mau hadiah apa? Kalau begitu, aku benar-benar akan bilang. Aku ingin mengakuisisi Singtutek. Singtutek? Bukankah itu tempat kerjamu dulu? Mereka, karena kehilangan teknologimu, sekarang volume kerja sama turun setengah. Memang saat yang tepat untuk akuisisi, tapi kenapa tiba-tiba kamu ingin mengakuisisinya? Singtutek memang tempat kerjaku dulu. Tapi, itu juga hasil jerih payahku dan guruku. Kali ini, aku akan merebut Singtu sepenuhnya. Beri tahu aku, kenapa kerjasama bulan ini berkurang lagi? Boss Wan, Kanan, Chongqing Tech dan Grup Shengshi. Menandatangani kerjasama eksklusif, dan banyak klien sudah beralih ke mereka. Dan Xiaji dan Shen Xingxiai. Sepertinya ingin mengakuisisi perusahaan kita bersama. Apa katamu? Xiaji ingin mengakuisisi perusahaan kita? Ya. Konon, dokumen mereka sudah diajukan. Ko Chongqing Tech? Ya. Bos Wan datang, tamu langka. Shen, apa maksudmu? Kamu dan Xiaji ingin mengakuisisi Singtu kami? Karena kamu sudah tahu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Benar. Kami ingin mengakuisisi Singtu. Perusahaanmu sudah dalam keadaan rugi. Kenapa tidak langsung menjualnya padaku? Xiaji, kamu bisa. Aku mengundangmu menjadi direktur di Singtu. Kamu tidak mau. Rupanya, ini rencanamu. Bos Wan, Singtutek bangkrut. Hanya soal waktu. Kenapa harus menunda? Lagi pula, dengan keadaan rugi seperti sekarang, bulan depan mungkin gaji karyawan saja tidak bisa dibayar. Lambat laun akan bangkrut juga. Lebih baik dijual ke Changsing sekarang, kami masih bisa memberimu banyak uang. Bos Wan, mohon pertimbangkan baik-baik. Jangan bicara senaknya di sini. Jangan kira, karena sudah berdiskusi dengan Bos Sheng. Bisa semena-mena di sini. Ku beritahu kamu. Singtu Tech ku akan bangkit lagi. Bos Wan, sekarang serahkan Starpath padaku. Kamu tidak hanya bisa melunasi semua utang sebelumnya, tapi juga mendapatkan kompensasi yang lumayan. Kamu. Bos Wan, aku juga ingat. Karena hubunganku dengan Starpath Tech selama bertahun-tahun, aku memberimu sedikit kompensasi. Ini sudah cukup untuk kalian. Mereka benar. Starpath sekarang benar-benar di posisi terakhir. Orang-orang itu pasti akan kabur jika tidak dapat gaji. Lebih baik kita ikuti saran mereka dan jual Starpath. Baik, aku jual padamu. Bos Wan,
Hati-hati di jalan. Bagus sekali, Guru. Akhirnya, aku tidak mengecewakan amanatmu. Aku akan menjaga Starpack Tech dengan baik, juga akan menjaga sistem Firewall. Direktur Xia, selamat ya. Bos Shen, terima kasih. Mari kita bersama-sama berjuang untuk membawa teknologi Cina ke dunia. Bos Shen, semangat bersama.